Majelis Ulama Indonesia menilai jika masyarakat dari daerah pandemi corona yang nekat mudik ke kampung halaman, haram hukumnya. Sekjen MUI Anwar Abbas menilai jika pandemi virus corona sangat berbahaya dan dapat ditularkan kepada orang lain. Saya tersambung dengan Sekjen MUI Anwar Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abbas dengan Riko. Halo. Halo Mas Riko, Assalamualaikum. Pak Abbas, tolong jelaskan lagi, jadi mudik saat pandemi ini akan haram, hukumnya jika apa? Ya. Jika yang pulang ke kampung itu mencelakai orang yang ada di kampung, itu haram itu. Dia kena virus, ya. Kemudian dia pulang ke kampung, melakukan physical kontak dengan orang di kampung, dengan ibu dan saudaranya, lalu pindah. Nah, berarti kan dia mencelakakan orang lain, ya. Ya. Nah, di kalangan ulama itu ada sebuah kaidah, la dororo wala diroro. Kita tidak boleh mencelakai diri kita, dan kita juga tidak boleh mencelakai orang lain. Nah, apa hukumnya kalau kita mencelakai diri kita sendiri? Haram. Apa hukumnya kalau kita mencelakai orang lain? Hukumnya juga ada haram, gitu. Oleh karena itu kalau ada orang pulang mudik dari daerah pandemik ya ke daerah yang tidak pandemik, itu resiko tertularnya orang di kampung itu sangat besar. Tuh resiko. Oke, Pak Abbas, bagaimana jika orang itu tidak tahu kalau dia positif COVID-19? Tadi kan Anda bilang yang haram adalah yang datang dari wilayah pandemi COVID-19. Nah, itu tugas pemerintah di situ ya, makanya perlu kebijakan pemerintah. Nah, para ulama juga punya tasarruful imam manutun bil maslahah. Pemerintah harus membuat kebijakan yang kira-kira akan bisa menciptakan kemaslahatan. Nah, mana yang akan maslahat? Dibolehkan pulang atau tidak dibolehkan pulang? Kalau menurut saya lebih maslahat tidak dibolehkan pulang daripada dibolehkan pulang. Tetapi saya kan bukan pemerintah, terserah pada pemerintah. Cuma kaidahnya di kalangan para ulama adalah ya urusan tasarruful imam manutun bil maslahah. Kalau seandainya pemerintah akan membuat kebijakan, maka kebijakan itu harus bisa menciptakan kemaslahatan. Membiarkan itu juga adalah kebijakan, melarang itu juga adalah kebijakan. Timbul pertanyaan, mana lebih maslahat membiarkan mereka pulang dengan tidak membiarkan mereka pulang? Itu terserah pemerintah. Saya hanya memberikan rambu-rambunya. Kalau seandainya ada orang dari daerah pandemik, ya, pulang mudik ke kampung, lalu orang di kampung sakit dibuatnya, itu haram. Oke, dengan kata lain, jika ini berpotensi berbahaya untuk orang lain, itu haram, gitu ya Pak Abbas ya? Iya, jelas lah. Iya. Oke, ini akan dipertimbangkan menjadi fatwa atau gimana Pak? Belum kita apakan, tapi akan kita kaji. Karena ini kan saya mendekati Lebaran ya. Nanti mungkin barangkali ya sebelum puasa ini kita akan coba bawa ke Komisi Fatwa. Tapi yang jelas ini belum fatwa ya. Jadi ini pernyataan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia yang didasarkan kepada fatwa-fatwa yang ada. Oke. Begitu. Pak Abbas, kesimpulannya adalah apapun tindakan kita, apapun perbuatan yang kita lakukan, perbuatan dan tindakan kita itu tidak boleh mencelakai diri kita dan tidak boleh mencelakai orang lain. Okay. Kalau dari tindakan itu akan mencelakakan diri kita dan mencelakakan orang lain, maka hukumnya adalah haram. Pak Abbas, kalau situasinya seperti ini gimana? Orang itu tidak merasa sakit, orang itu tidak merasa bahwa dirinya akan mencelakai orang lain karena tidak merasa bahwa dia tidak tertular virus corona misalkan. Padahal dia tidak tahu. Kalau itu gimana kondisinya Pak? Iya, makanya bagi saya pemerintah harus hadir dalam masalah ini. Ya kan ada orang yang daya tahan tubuhnya tinggi kan, padahal tubuhnya sudah penuh dengan virus corona kan, tapi dia tidak sakit, dia tidak demam, suhunya nggak tinggi kan, tapi begitu dia bersalaman dengan orang di kampungnya, pindah deh. Kebetulan daya tahan tubuhnya rendah, sakit deh, dan tidak tertolong, ya meninggal kan. Kenapa orang itu meninggal? Karena dia sakit. Kenapa dia sakit? Karena kena virus. Kenapa dia kena virus? Karena bersalaman dengan orang yang datang dari kota, dari daerah pandemik. Timbul pertanyaan. Ya, apa yang harus dilakukan? Ya larang aja mereka pulang.
ada cara supaya kalau mereka mau pulang juga ya, bisa nggak mereka yang pulang itu dilengkapi alat pelindung diri, hingga yang pulang kampung ya itu terus bisa menular kepada orang di kampung. Bagaimana caranya itu? Kalau seandainya bisa, ya menjadi boleh kampung. Halo. Dipakai itu ya jangan pulang kampung. Karena pulang kampungnya membahayakan orang lain dan mencederai orang lain, hukumnya haram. Oke, kalau misalkan ketika sudah terjadi Pak Abbas, sekarang kan banyak juga warga yang sudah akhirnya pulang kampung walaupun ada imbauan pemerintah kemudian bersedia melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Kalau itu akan menjadi gimana? Ya biasanya sepanjang pengetahuan saya orang pulang kampung tidak lama-lama ya. Kalau di karantina 14 hari, orang biasanya pulang hanya seminggu. Kalau di karantina 14 hari bagaimana pula ceritanya kapan dia berhubungan dengan orang di kampung. Saya punya saran ya. Kan sekarang teknologi sudah maju ya. Jadi jangan kita paksakan pulang. Pergunakan teknologi yang ada. Kita bisa kirim pesan melalui SMS, melalui WA, melalui video call, melalui Instagram, ya kan, melalui Facebook, melalui telekonferensi, kan bisa. Ya, jadi jangan dipaksakan. Ya, jadi kalau bagi saya, kenapa tidak kita manfaatkan teknologi ini ya? Sehingga maslahatnya lebih besar daripada mafsadatnya. Daripada kita dorong mafsadatnya. Sementara maslahatnya sedikit. Oleh karena itu di kalangan ulama ada rumus, ada kaidah ya. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih. Meninggalkan kemafsadatan ya. Itu harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatannya. Ya, menghindari sakit dan kematian untuk orang yang kita kunjungi, ya, itu kita apakan daripada mengambil manfaat silaturahimnya. Baik. Jadi kita hindarilah bertemu dengan saudara kita di kampung, oleh karena itu kita jangan mudik. Kesimpulannya itu. Baik, intinya adalah tahan dulu begitu ya Pak Abbas, daripada kita membahayakan orang lain karena nanti akan menjadi haram. Saran saya, dalam masalah ini ya, itu yang harus kita perhatikan dan kita dengar pandangannya adalah pandangan daripada ahli medis. Ahli tentang virus. Harus kita dengarkan apa kata mereka. Itu. Karena mereka yang tahu. Oke, terima kasih. Jelas sekali Sekjen MUI Anwar Abbas. Pak Abbas, terima kasih meluangkan waktu untuk kami di Kompas Petang.